Halo sahabat Megaper Custom Bike yang ngejar mantan tapi masih ditolak terus ya. Usaha aja terus ya, usaha akhirnya stres ya. Aduh, daripada stres mending kita lanjut garap fenders yang kemarin ya, pesanan dari Mr. Harry dari Belanda. Sebelum kita lanjut ya, kita ngopi dulu seperti biasa karena di sini kalau kemarin dingin, sekarang panas banget ya. Ngopi dulu lah biar fokus, oke? Biar panas, tambah panas aja ini sama kopi panas ya, kopi anget ya. Aduh, ini sampai kemeringet gini ya. Oke, lanjut. Di sini udah gua potongkan bahan ya, yang kemarin, dan kebetulan udah gua kenteng kemarin, dan ketika gua kenteng, oh lupa nggak gua video ya. Akhirnya udahlah, nunggu hari ini dan gua video agar kalian tahu dan gua bisa mengedukasi sama kalian gimana sih cara mudah membuat fenders panjang ya, atau 3/4 lingkaran. Di sini gua akan edukasi ya untuk kalian. Di sini udah gua potongkan bahan sesuai dengan ukuran yang dia pesan sama gua. Untuk bagian belakangnya yang udah gua kenteng ini ya, baru 1 kali kentengan ya. Bahan 3 mili aluminium full 3 mili ya. Di sini panjangnya 117 cm untuk bagian fenders belakang. Dan di sini untuk bagian depannya 103 cm lebih pendek ya. Karena nggak mungkin dong depan belakang sama panjangnya ya. Oke. Di sini juga udah gua siapin calon dudukan fenders yang kebetulan udah ditulis semua di file ini ya. 3x2 sama dengan 6 ya. 6 biji, 6 face untuk dudukan fendersnya. Per face ya 3 dudukan atau 3 penyangga ya, oke. Sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dudukannya sama dengan bahan yang sama 3 mili. Dan di sini ada peralatan tempur gua. Besi-besi berbentuk palu ya, oke. Di sini ada bagian terkecil seperti ini. Ada yang sedang, agak nekung, agak cikung juga, dan ada yang sedikit flat sedang ya, nggak terlalu lebar napaknya, dan ada yang lebar, oke. Perlu diketahui tidak ada alat khusus untuk membuat si fender ini, hanya usaha dan kegigihan atau keterampilan tangan ya. Dari sini untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Kalau di dalam negeri, kalau untuk ini sendiri yang gua buat bukan pundi rupiah, jadinya dolar ditukar rupiah, oke, karena dari luar negeri. Nah, di sini juga udah gua siapin nih ending daripada radius ya. Untuk fendersnya harus mengikuti si beton ini. Untuk bagian yang depan otomatis yang pendek ini, dan untuk bagian belakang yang bagian panjang, oke. Biar lebih jelas di sini ditulis, kameramen bisa maju ya. Di file ini ditulis radius fender 34,2 cm, dan untuk bagian depan front fender 33,6 cm ya kan. Di sini fender radius ya ditulis, bukan Pak Radius tapi fender radius dari fender ini sendiri ya. Untuk bagian depan total panjang complete leg 103 cm. Bahannya dari yang dipotongkan sama gua tadi ya, udah gua bilang di awal. Dan untuk bagian belakang rear complete leg atau panjang total 117 cm. Sini radiusnya udah jelas ya. Dan di sini juga ada dudukan fendersnya yang 3x2 sama dengan 6 ya, 2x3 sama dengan 6 strip
nanti yang akan dihubungkan ke penders di bagian dalam. Lebarnya 8 cm ya, radiusnya 16 cm. Oke. Di sini kan udah gua potongkan 6 piece ya, oke. Dan akan gua tekuk seperti ini ya, mengikuti lekukan daripada si penders yang diinginkan gitu ya sama si pemesan ini ya, oke. Nanti gua akan selain mengikuti radius, gua harus mengikuti lekukan daripada penders ini ya, atau malan ini ya, untuk moldingnya seperti ini. Nanti gua harus ngikutin bentuknya seperti ini. Oke. Cara kerja dari si penders ini sebetulnya jika hanya ingin membuat penders utuh daripada satu lembar plat ya, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Cuman gua saranin di sini jika membuatnya terlalu membuatnya dari bahan utuh satu lembar terus ditekuk jadi satu spatlor itu terlalu lama karena prosesnya akan membutuhkan pukulan yang banyak sehingga membuat lekukan seperti ini dari satu lembar plat ya. Yang akan gua buat di sini adalah sambungan yang akan gua sambung nanti di sebelah bagian kiri dan kanan sedikit, mungkin segini ya. Segini. Karena kalau buat dari aluminium utuh itu memerlukan lebar dengan lebar lebih kurang sekitar 30-an cm lebih, dan cara kerjanya atau progresnya itu akan lama banget ya, keburu nggak sabar jadinya ya. Oke, kita lakukan cara mudah aja agar kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Jika kalian bisa membuat sendiri di rumah, tentunya nggak akan mesen dari builder-builder lain ya, bukan merendahkan builder atau gimana ya, cuman sebaiknya buat sendiri ya. Karena di sini gua akan edukasi full ya untuk kalian semua agar bisa terampil dan membuat sendiri di rumah. Oke, langsung saja kita proses ya. Oke, di sini udah gua pukul ya seperti yang gua bilang tadi, baru satu kali pukulan kiri dan kanan full ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas terserah, yang penting udah gua pukul ya. Dan di sini juga udah gua garis tengah ya, agar gua tahu patokan mana aja tengahnya, dan untuk mengimbangi ketika gua mukul dengan kentengan yang tidak sama atau tenaganya yang nggak sama ya, otomatis kan dekoknya juga nggak sama. Itu bisa diperbaiki dengan nanti dengan radius pendersnya sama moldingnya ya. Oke, setelah gua pukul kiri dan kanannya, kita pukul lagi bagian sininya ya. Nanti kalian bisa pukul kiri kanan terus ya sampai berbentuk melengkung seperti penders, dan diukur dengan radius yang udah disiapin ini ya. Oke, kita gunakan palu terkecil dulu ya, karena sebetulnya aluminium ini nggak keras-keras amat ya, cuman mungkin butuh sedikit power yang agak kuat ya. Oke, sudah mulai terlihat lekukannya seperti penders ya, atau udah mulai mengikuti satu lekukan yang memang mirip-mirip penders walaupun belum mirip ya. Oke, lanjut kita kenteng lagi bagian sebelah, sisi sebelahnya, sebelah sini ya, sini dan sini. Oke,
Oke, sudah mulai mirip ya. Dan sorry gua nggak jelasin tadi di awal ya. Gua menggunakan alat apa aja. Di sini alat yang terpenting adalah selain palu, balok ya. Balok yang sudah dibentuk cekung ya, supaya kalian bisa ngenteng di atas balok ini dan di bagian balok cekungan balok ini ya, oke? Jangan lupa ya, oke? Lanjut, udah hahehoh nih, lumayan. Oke, ketika lekukannya miring, antara lekukan ini dan ini miring ya, untuk bagian apa depan dan belakang atau sebaliknya miring, kalian bisa betulkan dengan cara menariknya ke kiri atau ke kanan supaya diusahakan bagian ini lurus dan ini ya. Karena ketika tidak dibetulkan, nantinya akan sulit untuk membetulkannya ya, oke? Itu tips dari gua. Oke, lanjut pemukulan bagian sedikit agak tengah ya, bagian sini. Gak kelihatan mungkin bagian tengahnya. Nanti kita mukul bagian sini dan sebelah sisi kiri dan kanan, bagian sebelahnya dari sini ya, jangan terlalu jauh. Nanti ketika udah mukul daripada sini, kita pukul bagian tengah pas garis, oke? Kalau udah nekuk seperti ini, kalian bisa tarik supaya nggak ngalangin kalian memukul sebelah mana. Kita betulkan dulu. Aluminium plat 3 mili ini lumayan strong ya, lumayan kuat. Sehingga diperlukan power yang agak lumayan. Oke, seperti ini sudah ditarik dan kita mulai pengentengan ketika sudah si penders ini bisa dilakukan pemukulan lagi karena sudah tidak ada yang menghalangi ya ketika tekukan itu semakin nekuk. Oke, lanjut. Pemukulan sisi kanan dan sisi kiri sudah selesai seperti ini. Ini dan lekukannya juga udah semakin mengecil ya, sudah semakin mengecil. Dan kita langsung pukul bagian tengahnya ya, sesuai garis. Nanti
disertai pukulan sisi kanan dan sisi kiri si garis ini ya. Kita pukul bagian tengah sesuai garis dan kita pukul setelah bagian tengah pas garis, sisi kanan dan sisi kiri sebelah garis. Oke. Dan untuk pemukulan lakukan dengan palu yang super besar atau super berat agar memudahkan pemukulan itu lebih cepat ya. Karena dengan palu yang berat ini bisa bisa mempercepat proses daripada prender ini, oke? Oke, sudah selesai bagian pemukulan tengah atau pemukulan bagian tengah ya. Kita lakukan pemukulan bagian samping kiri dan samping kanan setelah pemukulan pas garis, oke? Kita tarik dulu. Biar nggak ngalangin ya, saya tarik dulu. Usahakan bentuk narik itu masih berbentuk lingkaran ya, jangan yang ini rata tapi yang ini udah nekuk duluan ya, oke? Atau lebih nekuk daripada yang ditarik lainnya, oke? Sebelahnya lagi ya. Oke, kita tarik lagi dan bentuknya akan menjadi sebuah lekukan yang memang belum lekuk banget untuk radiusnya ya. Radius ke samping kiri dan kanannya kembali lagi seperti hampir mirip kentengannya baru sedikit ya. Nanti radiusnya masih belum mirip. Kita lakukan pemukulan seperti tadi di awal, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, terus tengah sampai berbentuk seperti yang kalian inginkan ya, atau seperti mal yang ada yang sudah dikirim sama gua seperti ini ya. Nanti ini harus masuk ke sini. Oke, lanjut. Mungkin akan gua potong videonya ya karena durasi pasti akan lama banget ya untuk proses ini. Mungkin nanti setelah ini lekuk gua akan videokan lagi ya setelah tekukannya sudah mulai berbentuk seperti mal ini ya, oke? Oke, pemukulan sudah terlihat ya daripada si plat ini. Pemukulan gua lakukan terus menerus, sisi kanan, sisi kiri, terus tengah, sehingga bentuknya akan bulat seperti ini ya prosesnya. Nanti ketika dipukul lagi samping kiri dan kanannya di balok yang berbeda, dia akan berbentuk seperti setengah lingkar atau 3/4 daripada si spakbor ya, dengan konsep
yang dikasih filenya sama gua. Ini nanti kalau ditarik dia akan berbentuk spatbor setengah 3/4 lingkaran. Setelah seperti ini kita pukul bagian sisi kanan dan sisi kiri ini ya. Nanti setelah sisi kanan dan sisi kiri terus dipukul sampai ini ketemunya, karena lekukannya radiusnya terlalu banyak, diperlukan pukulan yang terus-menerus sampai si bentuk spakbor ini antara depan dan belakangnya itu sampai mingkup seperti ini. Ini nanti jatuhnya di sini sampai mingkup gini ya. Nah seperti ini. Dengan tekukan radius ini, radius untuk spatbornya lebih nekuk lagi, baru kita tarik. Oke, kita pukul dulu. Oke, jika bentuknya sudah seperti ini, gua akan ratakan bagian sisi kiri dan sisi kanannya sehingga berbentuk fender yang gua inginkan ya. Seperti mal yang udah dibawakan sama si pemesan ya, oke. Kita pukul dulu bagian sisi kiri dan sisi kanan dari dalam. Oke, kameramen maju supaya kelihatan gua mukulnya sebelah mana ya. Seperti ini. Untuk memukul bagian sisi kanan dan sisi kiri sehingga berbentuk penders atau slabber yang diinginkan, kalian bisa memukulnya di balok rata ya atau balok flat. Setelah bentuknya seperti tadi, seperti terenggiling ya, dia bulat banget, ujung sama ujung udah ketemu dan kita ratakan. Oke, sebelah lagi. Ya, seperti ini. Jika dipukul terus-menerus, maka bentuknya dia akan membuka ya, seperti penders. Dia akan tekukan si terenggiling ini ya, bentuknya yang semula seperti itu, dia buka lagi seperti penders yang kita inginkan. Atau penders yang
sesuai pesanan ya, atau sesuai malan yang dipesan. Oke. Kita tarik. Oke. Sudah mulai ya, kurang dikit lagi. Mungkin dengan pukulan sisi kanan sisi kiri nanti bisa membentuk seperti ini bagian dalamnya ya. Oke. Kita tarik lagi. Oke. Sudah mulai masuk. Tinggal kita ratakan ya. Mengikuti radius beton yang udah gue buat. Nah, ini masih kurang buka dia. Kita buka lagi dengan pukulan ya. Oke, nanti gua videokan lagi ya setelah hasil pukulannya sudah merata ya dan udah mulai masuk ke mal-malan atau molding yang udah tersedia ya. Oke. Karena mungkin durasinya akan terlalu lama kalau gua video terus-menerus. Rear and frontnya sudah jadi ya, atau bagian depan dan belakang fendersnya ini sudah jadi, sudah mulai terbentuk dan udah coba gua finishing semalam sedikit ya sebelumnya. Yang tadinya bentuknya seperti terenggiling, selain gua tarik dan gua pukul kiri dan kanannya ya, yang akhirnya berbentuknya seperti ini, seperti yang diinginkan, atau jadi fenders ya, yang tadinya bentuknya bulat seperti terenggiling dan udah gua pukul dari sisi bagian kiri dan kanan dan gua tarik, akhirnya berbentuk seperti ini. Oke, lanjut proses selanjutnya, proses pengukuran ya daripada molding yang sudah dikirimkan. Di sini ada molding seperti kemarin gua jelaskan. Ini untuk bagian belakang rear dan yang ini untuk bagian depan front. Yang kebetulan bagian depannya juga sudah mulai terbentuk. Karena kalau di video ya proses bagian depannya itu akan sangat lama banget. Ini juga sudah mulai dari hari lebih kurang sekitar 2 hari yang lalu gua garap fenders ini dan baru berbentuk seperti ini, belum sampai benar-benar bentuknya seperti yang diinginkan. Oke, kita langsung saja ukur untuk bagian belakangnya dulu. Di sini sudah masuk dan untuk bagian betonnya, kemana beton teh? Oh iya, lupa gua naruhnya ya. Nah, ini bagian beton bagian belakang yang panjang. Yang ini ya.
kita ukur langsung. Tekukannya masih kurang ya, masih kurang, belum 100% seperti yang diinginkan, jadi masih kurang banyak tuh. Dia nggak masuk, harusnya ini masuk ke sini. Ini masih kurang dikit lah. Oke. Dan untuk bagian depannya kita coba cek juga. Molding bagian depannya. Kita coba masukin. Di sini juga udah masuk, hanya belum 100% finish ya, karena memang masih ada sambungan bawahnya dan bagian nut sampingnya ya. Yang nutnya di sini ada beton yang hasilnya nanti akan jadi 6 mili diameternya, lebih kurang ya. Mungkin 7 sampai 8 mili lah. Karena nggak bisa jadi patokan kalau untuk sampai segini ya ketika kita pasang betonnya di dalam fenders. Sedangkan ketebalannya 3 mili dan untuk dipasang misalkan si betonnya hanya 2 mili, jadi ketebalannya akan menjadi 8 mili. Kecuali di gerenda atau di slab mungkin akan jadi 6 mili ya. Di sini juga udah gua ganti karena takut patah si triplek ini ya. Takut patah, keinjek kah atau gimana ya. Udah gua ganti sama beton juga ya untuk bagian tekukannya. Yang depan juga udah gua ganti. Jadi aman banget. Ketika si molding ini patah, gua masih punya cadangannya. Oke. Dan untuk bagian depannya kita ukur juga. Di sini sudah masuk. Hanya ada lebih sedikit ya tekukannya terlalu nekuk. Nanti bisa gua betulkan. Ketika gua pukul sisi kanan dan sisi kirinya dengan palu dan landasannya ketemunya benda keras, bisa diumpamakan seperti besi atau landasan rel ya. Mungkin bahasanya kalau di sini gua selalu bilang rel, tapi ya udah besi aja ya. Nanti gua pukul sisi kanan dan sisi kirinya, maka si fenders ini akan buka ya, akan membuka tekukannya sesuai yang gua inginkan. Oke, lanjut ke proses selanjutnya ya, dimana kita akan proses finishing seperti apa nanti gua videokan lagi. Oke.